Halo, apa kabar kalian? Gimana? Hihi. Udah lama ya kan nggak bisa lihat channel ini ya kan, nggak upload. Aduh. Gimana? Masih tetap ngantri bensin? Aduh. Cuman sekarang ya kan. Nah, bahkan ini ada 2 unit nih, nggak pernah pakai bensin. Dan alhamdulillah nggak pernah ganti baterai juga. Yang itu bahkan udah jalan kisar 8 bulan. Dan alhamdulillah sampai sekarang nggak pernah ada masalah sama sekali ya kan. Cuman kemarin untuk ini ada beberapa masalah ya di lampu sein, klakson, habis itu sekring, nah kayak gitu. Cuman itu aja sih, ringan kalau menurut aku. Oke, sebelum itu aku mau terima kasih juga buat kalian yang udah subscribe, share, like, and comment ya kan. Bahkan subscriber sudah mencapai di 2200 subscriber. Itu tanpa kalian, aduh, nggak bakal sampai di tempat seperti itu, nggak bakal sampai di titik seperti ini, maksudnya seperti itu. Oke, kali ini aku mau ngebahas apa sih perbedaannya antara ini Redfish 8 sama Redfish 6 ya kan. Aku nggak ngambil Redfish 7 karena Redfish 7 itu hampir sama kayak ini ya kan. Bedanya dia cuma joknya aja lebar, jok depan lebar, terus ini depannya hampir mirip kayak gini, tapi belakangnya mirip kayak ini gitu. Jadi menurut pertimbanganku nggak perlu dibahas lah, hampir sama lah seperti itu. Untuk fitur-fiturnya juga hampir sama kayak ini, spesifikasinya hampir sama kayak ini, cuman bodi depan hampir sama kayak Redfish 8 kayak gitu. Oke, untuk perbedaannya sih sebenarnya dari tampak depan kelihatan sepeda listrik banget ya, cuman dari tampak samping tuh, dari belakang kayak beda banget. Kalau Redfish 8 itu joknya langsung jadi satu. Dan for your info, ini buat boncengan kuat loh, ini buat aku sama istriku, bahkan sama anakku juga masih kuat, masih mampu jalan 40 km/jam juga masih kuat kok, enak. Speed 2, kalau speed 3 nggak begitu signifikan ya, cuma tambah 3 km aja. Jadi kalau speed 2 itu cuma 43 km, kalau speed 3 itu 45, 46 gitu, lupa aku gitu. Tapi buat boncengan masih enak, akselerasinya masih enak juga kayak gitu. Nih kalau dari lampu belakangnya tuh kelihatan berbeda. Kalau seumpama Redfish 6 dia cuma satu gitu ya kan. Nah, untuk pengecasannya di belakang, bawah jok, kontrolernya di bawah jok, juga di dalamnya jok maksudnya. Terus setelah itu ada USB port ini ya, meskipun nggak pernah aku pakai karena jarang. Jadi kalau kalian baterainya habis ya, baterainya ini habis, bisa ngecas pakai ini ya nanti dari sini kayak gitu. Kontaknya seperti biasa, ininya bisa keluar masuk. Ini nomor mesin, nomor rangka sih, nomor mesinnya ada di dinamo. Ini nomor rangka, tapi tetap ya nggak bisa di sekolah ini, nggak ada suratnya cuy. Oke, satu dari atas, dari sini sama, dari sini sama persis, ini juga sama ya kan. Terus kalau di kontak on, nah seperti ini kondisinya. Ini dia kayak kedip gitu loh, nyala mati. Tapi kalau waktu digas dia nyala terus tuh, dia nyala terus, nggak ketip-ketip. Ini kan ketip-ketip tuh ketip-ketip kan kayak gitu. Cuman ini aja sih, selebihnya hampir sama, cuman beda penempatan posisinya kayak itu. Cuman ini tambahnya ini ada hijau-hijau ini, asik kok kalau semua dipakai buat malam-malam, kesannya keren gitu tuh. Terus untuk depannya lampu tuh sedikit norak ya, kayak lampu odong-odong cuy, tapi nggak masalah. Cuman ini tuh yang bikin hebat tuh lampunya coy, terang banget kalau dipakai malam. Terus udah berat, sering baret, soalnya kan aku pakai buat bawa roti di depan kan ya kan, di sini. Jadi apa ya, kayak sering nyerempet gitu. Terus ini kualitasnya nggak tahu ini kualitasnya bagus apa memang standarnya memang gampang burem gitu. Beda sama ini tuh, ini masih kinclong ya kan, masih bagus kayak gitu. Jadi ini kalau dinyalakan kayak gini, lampu kota lah dalam arti kayak gitu, matiin aja. Nah, untuk depannya suspensi sama persis jeduk-jeduk ya kan, kayak TikTok ya. Kata ya kenapa kalau bawaan dari sepeda listrik semua merek ya kan, entah mau Yowinfly, mau Pacific, mau Koda, mau Exotic dan lain-lain, itu suspensi depannya itu kayaknya masih jeduk-jeduk kayak gitu. Jadi ya parah sih kalau menurut aku. Terus untuk ini, untuk velgnya, ini untuk velgnya itu sama persis plug yang dipakai untuk Redfish 8 sama Redfish 6.
itu hampir sama tuh, palang 5, dan ini bukan cor ya, bukan cash wheel ya, ini tuh plat kaleng biasa di press gitu, cuman untuk diameter rodanya lebih besar RV 8 ketimbang RV 6. Jadi kelihatan kan tuh, RV 6 kecil, RV 8 itu sedikit lebih besar. Remnya sama-sama pakai tromol ya kan. Untuk spakbornya ya kan, ini tinggi banget ya, kalau ini kan cuma segini ya. Tinggi, jadi ini sering kotor kalau dipakai buat hujan-hujanan. Kalau ini kan enggak ya, enggak begitu kotor ya. Terus keranjangnya ini dari besi, cuman gak ada tutupnya cuy. Nah sedangkan ini dari plastik tapi ada tutupnya, tapi tetap kehujanan sih ya kan. Dan ini kurang begitu kuat, ringkih. Sedangkan kalau sama RV 8 itu kuatnya, minta ampun ini. Ini kayaknya dilungguin. Kayaknya ini didudukin kuat deh kayaknya ini. Nggak tahu sih, nanti aku coba sih. Jadi kalau sama aku mau ngangkat depan ini ya kan, pakai ini langsung aku angkat. Jadi gitu. Ini contoh nih. Nih tuh. Nih buat ngangkat unitnya enak banget gitu. Tapi kalau sama ini nggak berani cuy aku kayak gitu. Nggak berani kayak gitu. Ini nggak tahu. Emang mungkin ini jadi kelebihannya. Di lain sisi menjadi kekurangan, di lain sisi menjadi kelebihan kayak gitu. Terus itu untuk standarnya ini lebih enak ya. Lebih enak dari samping ini kayak apa ya? Lah gitu loh langsung keluar. Kalau RV 6 cuy, waduh susah minta ampun. Tuh standar tengahnya di tengah ya kan, namanya standar tengah, memang standarnya ada di tengah ya kan. Kalau yang RV 6 itu ada di belakang, jadi kurang reliable lah, kayak sepeda pancal. Kali ini kayak motor, hampir sama kayak motor, tenaganya juga lumayan lah ya kan. Itu sendiri untuk spesifikasinya itu 48 volt sama ya kan, sama ini 48 volt juga. Bedanya ini tuh 20 ampere, 20 hours ya kan. Sedangkan itu RV 6 itu cuman 12 ampere, selisihnya 8,3. Soalnya ini 20,3. Terus untuk dinamo motornya, kalau ini 600, kalau ini 500. Jadi memang kerasa perbedaannya kayak gitu. Untuk spesifikasinya jelas ya menang ini ya, karena harganya pun juga menang ini juga ya. Menang itu mahalnya maksudnya kayak gitu. Nah setelah itu kita langsung bahas aja nih di bagian RV 6. Nah kalau RV 6 kita nyalakan standar lah ya kan, nggak begitu kelihatan cuy. Nih kayak gini, odometer, trimeter, terus ini indikator bensin, indikator bensin sih, bensin. Nah ini speedometer, ini speed 123. Ini ready kayak biasa, tapi nggak ada hijau-hijau ya, maksudnya nggak ada aksen hijau-hijaunya. Jadi beda sama RV 8 kan tadi kan ada tuh kayak gitu. Nah kalau untuk depannya lampunya tuh, ini kalau mama dinyalain, nah kayak gini lampunya. Wih, lampunya sebelah mana cuy? Sini kayak tuh, kurang begitu terang, beda sama ini tuh, lebih terang ini coy ketimbang ini tuh. Terang mana? Nah kurang lebih kayak gitu. Nanti kita coba aja kalau sama di gelap kayak gimana ya kan, memang harus dicoba. Tapi kalau menurutku ini tuh terang banget coy, kayak punya motor, hampir sama, mirip. Jadi lebih jauh gitu ketimbang si RV 6 ini. Dia kayak lebih pendek, kurang bisa menjangkau, lebih jauh gitu loh. Jadi jarak pandangnya itu dekat banget, cuman berapa meter ya, cuman 3 meter kayaknya. Kurang lah menurutku. Terus ini kayaknya kemasukan air deh, jadi dari dalamnya itu ini tuh mati tuh, kayak banyak karatnya tuh kan. Nah kayak banyak karatnya. Kalau yang sebelah kiri aman sih, sebelah kiri aman, masih bersih. Klakson juga mati. Ini iwil-iwil ya kan, lama nggak kepake coy, karena pakai ini terus ya kan. Ini aja kilometer udah jalan berapa ya, lupa tadi, 600-an mungkin, 640-an kayak gitu. Nah terus kalau RV 6 ini untuk pengecasannya ada di belakang samping sini, di belakang samping sini. Terus kontrolernya ada di bawah sini. Jadi kalau semua kalian mau nyuci nih ya kan, hati-hati di bagian kompartemen belakang sini, karena resiko kena air. Dan di bagian sini resiko kena air. Kalau sama air masuk sini, entah mau yang 8 atau yang 6, itu resiko air masuk sini. Jadi kalau air masuk sini, aduh udah repot semua. Karena apa ya, nggak bisa ini, belum bisa waterproof dalamnya itu, nggak tahu.
karena punya aku konslet, jadi klakson sini mati karena kemasukan air dari sininya. Kalau dari belakang kecipratan air atau apa ndelendeng, apa kalau ndelendeng dia ngerembes, apa ya bahasanya, kayak gitulah, merembes masuk ke sini, nanti bisa konslet juga bagian kontrolernya kayak gitu. Nah, untuk selama aku pakai ini selama 8 bulan itu pernah satu kali mati total, gak bisa dicas juga. Itu gara-garanya sepele cuy, gara-garanya ini. Nah, cuman gara-gara ini, jadi ini tuh dia kebakar, putus tuh, kelihatan tuh putus ya kan. Nih, ini beli di toko manapun banyak, toko elektronik banyak kayak gitu, harganya murah pol. Aku tuh cuman dapat aja dari temenku, dikasih karena memang sangat murah sekali ya kan. Oke, untuk spesifikasinya bersama ya kan, depan belakang dia pakai tromol. Untuk posisi ridingnya sebenarnya jujur ya, kalau aku posisi riding lebih enak sih Redfish 6 ketimbang Redfish 8. Kalau Redfish 8 tuh kesannya itu kayak apa ya, kayak sepeda tapi dipaksa kayak motor gitu loh. Jadi waktu kita duduk ya kan, handle-nya itu kayak lebih jauh gini, kayak lebih jauh gitu loh. Posisi duduknya kita sama megang setir itu kayak lebih jauh gitu loh. Tapi buat orang yang berat badannya lebih berat daripada saya ya kan, mungkin lebih cocok, lebih enak kayak gitu loh, bisa luas gitu ya kan. Tapi kalau seumpama kalian badannya itu kecil atau ibu-ibu atau mbak-mbak TikTok ya kan, aku sih lebih worth it pakai yang ini, lebih apa ya, lebih apa ya, kayak mudah banget gitu loh di kemudi gitu ya, lebih enak kayak gitu loh, dibawa-bawa itu kayak lebih enak. Cuman kalau tenaga nggak bisa munafik sih ya, memang Redfish 6 itu yang paling enak gitu ya kan. Terus kalau seumpama untuk Redfish 8 yang paling enak sih. Kalau Redfish 6 ini menurut aku buat dekat ke sini boleh lah ya kan, karena ini jarak tempuhnya itu yang paling jauh cuman 50 km, tapi itu di jalanan yang datar ya kan. Sedangkan kalau sama Redfish 8 ini buat tanjakan itu bisa mampu sampai 80 km. Anjay, sumpah itu aku juga kaget sih pertama kali pakai itu. Cuman kita pakai jarak amannya itu 60 cas gitu. Terus buat kalian yang tanya-tanya untuk biaya charge-nya ya kan, ini yang pengen aku bahas nih sebenarnya. Jadi untuk pengecasannya antara Redfish 6 sama Redfish 8 itu beda, dayanya beda, cuman selisih 80 watt sih, tapi beda. Jadi nanti aku bantu untuk kalkulasi biaya pengecasannya seperti apa, mahal atau enggak. Kalau menurutku sih ya murah banget gitu ya kan, tapi enggak semurah yang dipromokan oleh pabrikan Winfly sendiri ya kan. Dia bilang kalau sama mas sekali cas itu cuma 1.000 rupiah atau cuman nggak nyampe 2.000 lah gitu. Bullshit sekali gitu ya kan. Jujur ya, ini aku kalau ngecas itu langsung 8 jam 9 jam kayak gitu, dan itu langsung aku pakai full, nggak aku putus-putus. Karena dari chargernya sendiri dia udah bilang kalau sama mama itu udah aman, udah 4 step kalau nggak salah. Jadi step 1, step 2, step 3 sampai step 4 dia itu mati-mati sendiri ya kan. Dan kalau full dia mati sendiri gitu. Jadi aku udah percaya. Dan alhamdulillah sampai 8 bulan jalan 9 juga masih normal, enak, nggak ada kendala sama sekali gitu. Jadi nanti aku bangun. Tapi ini untuk pengecasannya itu 200 watt. 200 watt. Kalau seumpama yang abu-abu ini pengecasannya itu kisaran 120 watt. Ya, jadi kurang lebih hampir sama kayak kalian setrika itu, bebannya hampir mirip kayak sekalian setrika. Kalau ini kalian itu hampir mirip sama nyalain setrika 2 biji kayak gitu. Tapi untuk jarak tempuhnya masih enak itu. Jadi contoh nih 80 kilo kita cuman pakai berapa kilo ya kan. Nah itu biasanya aku ngecasnya itu 4 hari sekali, 5 hari sekali, 3 hari sekali kayak gitu. Tapi kalau ini biasanya 2 hari sekali udah ngecas, 2 hari sekali udah ngecas gitu. Jadi kalau menurutku sih hampir sama ya kan. Untuk konsumsi biaya token ini hampir sama sih. Tapi sama-sama ini nggak pernah ada keluhan kalau semua ada pembengkakan atau enggak sama sekali. Soalnya hampir sama kayak kalian tuh setrika 4 jam, setrika 5 jam, 6 jam kayak gitu. Hampir mirip lah kayak gitu. Bahkan ini lebih berat kalian masak nasi cuy. Masak nasi meskipun cuma sejam, itu ngabisin banyak token gitu ya kan, kayak gitu.
Oke, mungkin itu aja. Kalau seumpama ada yang kurang, kalian bisa tambahin sendiri ya kan. Bisa tulis di kolom komentar apa aja yang kurang. Nanti bakalan aku bahas di video-video selanjutnya kayak gitu ya kan. Dan aku pengen bahas video tentang ini sih, apa namanya, konsumsi biaya dan gimana cara menghitungnya kayak gitu. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Kalau seumpama ada yang kurang, bisa kalian tambahin aja. Oke, see you on next video.